4 HP dengan chipset yang sama bakal kita jalanin beberapa apps sekaligus. Hasilnya bakal sama juga. Yo guys, balik lagi sama Fendi, si Turjupu. Dimensity 700 adalah chipset yang lagi naik daun akhir-akhir ini. Dipakai di Realme, Poco, Redmi, sama Samsung. Pertanyaan dari gua, dari keempat HP ini dengan chipset yang sama, mana performance-nya yang lebih cihuy? Dan siapa yang lebih stabil? Terus baterainya mana yang lebih hemat? Kita jawab semua di sini dan gak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Sebelum kita mulai, gue kenalin dulu HP-HP-nya. Jadi di sini ada Realme 8 5G, Redmi Note 10 5G, habis itu Poco M3 Pro 5G, dan Samsung A22 5G. Realme dan Redmi itu dia punya varian 8 plus 128, sedangkan Poco dan Samsung itu punya varian 6 plus 128. Terus di tawuran ini kayak biasa, gue bakal jalanin Antutu 6 kali, Geekbench, recording video, nonton YouTube, sama terakhir ada tes Maps pakai GPS-nya. Langsung aja keempat HP-nya gue charge sampai 100% dengan airplane mode dan connect di wifi yang sama. Brightness dan volumenya gue set sekitar 50%. Habis itu gue pastiin refresh rate ke 90Hz semua, software update juga udah yang terbaru. Dan terakhir nggak ada background proses yang jalan. Setelah semua oke, langsung aja kita mulai tawurannya. Prit, prit, prit. Sebagai informasi, versi Antutu yang gue jalanin ini adalah yang versi 9. Setelah gua run dan kurang lebih sekitar 10 menit, Redmi kelar duluan dengan skor 331.000 dengan baterai berkurang 1%. Disusul oleh Poco dengan 329.000 berkurang 1% juga. Habis itu Realme dengan skor tertinggi 365.000 yang mana baterainya masih 100% loh. Terakhir Samsung dengan skor 306.000 baterai berkurang 1% juga. Oh ya, untuk suhu Realme, Redmi, dan Poco ada di sekitar 35 derajat Celcius. Sedangkan Samsung di atasnya dikit dengan 36an. Lanjut kita ke tes berikutnya. Dan untuk menghemat waktu kalian, langsung aja gue sajikan data keseluruhan dari tes 1 sampai ke 6. Pertama kita analisa dari Realme 8 5G dulu. Dan hasil ini pasti mengejutkan kalian. Kalau kita lihat di tes keempatnya itu mulai terjadi penurunan yang signifikan. Terlebih di tes ke-5 dan 6. Dan kalau gue bandingin dengan tes-tes sebelumnya untuk HP-HP Realme ini, mereka punya pola yang sama loh. Misalnya di duel sebelumnya dengan Poco M3 Pro 5G, terus di Realme GT sama Realme GT Neo. Kalian bisa lihat nih, di tes ke-5 dan ke-6-nya itu pasti terjadi penurunan yang cukup jauh dibanding skor awal-awalnya. Ada yang bisa bantu jawab kira-kira kenapa ya ini? Secara keseluruhan HP ini terjadi penurunan sekitar 11%-an. Jadi buat yang lupa, gue jelasin lagi cara hitungnya, yaitu selisih dari skor terbesar dan terkecil dibagi skor terbesar dan dikali 100 buat dapat persentasenya. Sedangkan untuk ketiga HP lainnya cukup stabil di sekitar 1-2%. Malah persentase ini nggak bisa dibilang penurunan juga loh. Contohnya Samsung, kalau kalian lihat skor tertingginya itu malah didapat di tes terakhir. Artinya apa? Dari hasil tes Antutu ini, ketiga HP-nya cukup stabil dalam menjaga performance-nya. Jadi ibaratnya kalau Realme itu lari sprint dan ketiga HP lainnya itu lari maraton. Ya plus minus sih kalau menurut gua. Terus untuk keempat HP ini baterainya berkurang 12-13%. Sedangkan suhu ada di kisaran 37-38 derajat Celcius. Yang mana saat dipegang langsung cuma berasa anget doang. Oke, kelar sudah ronde pertama dan siap untuk ronde selanjutnya? Tapi sebelumnya boleh bantu like dulu ya video ini buat yang belum. Kalau udah, let's go! Untuk Geekbench langsung aja gue kasih kalian hasilnya. Di sini bagian summary-nya gue isi dengan rata-rata skor yang didapat tiap HP-nya, mulai dari single core dan multi core. Kalau dilihat di sini skor tertinggi di HP Realme ya dengan rata-rata 572 untuk single core dan 1774 untuk multi core. Dilanjutin sama Poco, Redmi, dan Samsung beda-beda tipis. Untuk suhu sebenarnya dari Realme, Redmi, dan Poco cukup mirip di kisaran 36-35 derajat. Sedangkan Samsung cukup beda dengan 39 derajat. Tapi sebenarnya masih tergolong anget kalau gue pegang. Terakhir baterainya Realme dan Redmi berkurang 7%, terus cukup mengejutkan. Poco berkurang cuma 5% loh, dan Samsung lebih tinggi dengan 8%. Sebenarnya masih ada satu lagi benchmark yang pengen gue tes, yaitu stress testnya 3D Mark. Tapi sayangnya HP-HP Xiaomi yaitu Redmi dan Poco ini nggak bisa download wildlife-nya loh. Di sini ditulis unable to connect to UL server. Antara dua penyebabnya, nggak ada internet atau apps ini diblok sama si vendor HP. Karena internet aman dan setelah gue cek lebih lanjut, ternyata ini banyak kejadian juga loh di HP Xiaomi terbaru. Dan mereka bilang nggak bisa lakuin apa-apa sampai Xiaomi update firmware-nya. Jadi kita skip dulu untuk tes 3D Max ini.
Oke, di video tawaran chipset ini sekalian gue campur dikit ya dengan konsumsi baterainya. Jadi nggak cuma tahu seberapa cihuy performance-nya, tapi seberapa hemat juga baterainya. Di sini langsung aja gue setel YouTube dengan resolusi 1080p selama 1 jam. Dan terlihat untuk konsumsi baterainya Redmi dan Poco cukup rendah di 5%. Habis itu Samsung dengan 7% dan Realme 8%. Asumsi gue kenapa Realme bisa lebih tinggi persentasenya, mungkin karena layarnya yang lebih terang kali. Walaupun sama-sama di set 50%, tapi kelihatan di sini kalau Realme dan Samsung terlihat lebih terang dibanding HP-HP dari Xiaomi. Untuk suhunya overall masih adem sih untuk keempat HP ini nonton YouTube. Lanjut recording video di mana gua set keempat HP ini dengan resolusi 1080p 30 fps. Selama 30 menit, hasilnya rata-rata suhu lebih tinggi, yaitu 39an di Realme, 42an di Redmi Poco, dan Samsung lebih tinggi lagi di 44 derajat. Secara feel pegang udah berasa panas sih, terlebih buat Samsung. Tapi sebenarnya masih batas wajar, bukan yang panas-panas banget. Dan konsumsi baterainya pun untuk Samsung berkurang 10%, sedangkan lainnya ada di 8-9%. Hasil dari Samsung yang lebih panas dan memakan daya belum tentu artinya lebih jelek ya. Bisa jadi si Samsung ini memproses videonya itu lebih baik dari ketiga HP lainnya, sehingga membutuhkan daya dan suhu yang lebih tinggi. Itu asumsi gua ya. Kalian coba deh komen di bawah kalau mau gua bandingin hasil dari video dan kameranya. Terakhir kita coba GPS-nya. Jadi di keempat HP ini gue jalanin Google Maps dan set ke satu location. Gue yakin sih walaupun HP-nya cuma gue diemin aja, tapi GPS-nya bakal jalan terus kok buat pantau posisi kita secara real time. Dan hasilnya dari sisi baterai berkurang 3-4% dengan suhu juga aman di 32-33 derajat untuk keempat HP ini. Jadi, apa yang kita dapat dari tes ini? Pertama, skor benchmark dari Realme ini lebih tinggi ya dibanding sama HP-HP lainnya, mau Antutu ataupun Geekbench. Tapi lucunya di sini, kayak yang udah sempat gua bilang, untuk tes Antutu yang ke-5 dan ke-6 itu entah kenapa selalu ngedrop ya angkanya. Yang kedua, dari hasil ini membuktikan kalau perbedaan 2GB RAM dari Redmi dan Poco ini nggak berpengaruh ya untuk skor benchmark. Karena biasanya RAM itu lebih kepake saat kita melakukan multitasking. Misalnya buka banyak apps, atau kalau kalian lagi browsing, kalian buka banyak tab sekaligus. Sedangkan yang kita lakuin ini cuma jalanin satu apps doang. Dan 6GB RAM itu sebenarnya cukup kok buat jalanin Antutu. Jadi semoga clear ya, beberapa komen kalian yang bilang, wah nggak adil tuh, masa 6GB dibandingin sama 8GB RAM? Nggak apple to apple. Ah, payah. Terus gimana dengan Samsung? Kalau dari tes Antutu tadi menurut gue ini yang paling stabil ya. Walaupun skornya bukan yang tertinggi, tapi selisih skor dari yang terbesar dan terkecil itu cuma 1,18% loh. Plus catatan gue di sini untuk suhunya overall lebih tinggi dibanding sama yang lain. Terakhir, secara konsumsi baterai overall dijuarai oleh Poco yang masih punya sisa 66%, terus Redmi 63%, Realme 61%, dan Samsung 58%. Gimana guys, menurut kalian ada kesimpulan yang kelewat nggak dari data yang gue sajiin tadi? Kalau ada, yuk komen di bawah kasih tahu gue hasil analisa atau kesimpulan kalian. Yaudah guys, segitu dulu videonya. Semoga suka sama video tawuran chipset kali ini. Dan bantuin gue buat like dan share video ini ya. Jangan lupa di subscribe juga. Lumayan memakan waktu buat bikin video ini. Jadi tolong bantu like-nya ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.